Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mempresentasikan yaitu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, di sini saya membuat media pembelajaran ini menggunakan presi.com ya. Jadi fitur presentasi online ya. Jadi di sini untuk materinya sendiri yaitu di kelas 10, kimia kelas 10 tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Kita pertama yaitu kompetensi dasarnya dulu. Di sini kompetensi dasarnya yaitu 3.8, ini di aspek pengetahuan yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian di aspek keterampilan yaitu 4.8 yaitu membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Nah, ini ya. Oke. Ini. Oke, kemudian kita kembali. Kemudian yang kedua yaitu di daya hantar listriknya. Nah, di sini berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, untuk larutan elektrolit sendiri dia dibagi menjadi dua lagi, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Jadi kita juga bisa melalui sumber belajar di kemdikbud.co.id ya. Jadi ini adalah fitur terbaru dari rumah belajar ini. Jadi untuk larutan elektrolit kuat yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Biasanya di percobaan dia lampu menyala terang dan ada gelembung gas. Jadi itu biasanya itu. Nah, kemudian larutan elektrolit lemah ini, jadi dia larutan yang sedikit menghantarkan arus listrik. Biasanya di percobaan yaitu lampunya nyalanya redup, sedikit gelembung gas, atau gini, lampunya nyala tapi nggak ada gelembung gas, itu juga larutan elektrolit lemah. Atau lampunya mati tapi ada gelembung gas, jadi ada salah satu, itu termasuk larutan elektrolit lemah. Jadi itu. Kemudian adalah yang terakhir ada larutan non elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi dia nggak dapat. Pada percobaan biasanya lampunya mati atau padam, tidak ada gelembung gas. Nah, ini. Oke. Ini ya, jadi nanti kalian juga bisa melihat untuk percobaannya, praktikumnya di sini, sumber.belajar.kemdikbud.go.id ya. Jadi di rumah belajar. Oke. Ya maaf, sebentar. Ketiga yaitu di ini untuk contoh-contoh larutan. Jadi contoh-contoh larutan elektrolit ini ya, biasanya kalau larutan elektrolit kuat itu contohnya sebentar. Contoh larutan elektrolit itu ada HCl, ada NaOH, ada HNO3. Kemudian untuk contoh larutan elektrolit lemah itu ada CH3COH, itu adalah asam cuka. Kemudian H2S, asam sulfida, ini biasanya ada di gunung berapi.
Kemudian ada NH3 yaitu amonia. Untuk contoh larutan non elektrolit yaitu H12 ini ya. C6H12O6 ini adalah glukosa. H2O ini air. Kemudian C22OH adalah alkohol. Jadi itu. Ini C6H12O6 ini saya salah ketik ini. Kemudian untuk contoh soalnya, jadi misalnya ini diketahui beberapa larutan, misalnya adalah K2SO4 itu adalah kalium sulfat, kemudian sebelah H22O11 adalah sukrosa, ini C2H5OH adalah etanol, KCl kalium klorida, NaOH adalah natrium hidroksida, NH3 amonia. Nah, manakah yang termasuk larutan elektrolit dan non elektrolit? Kemudian manakah yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah? Jadi kita ini ya, jadi percobaan juga bisa. Manakah yang termasuk senyawa ionik, kovalen polar dan non polar? Lah, seperti itu. Jadi fitur ditambah kita untuk materi, kita bisa mengambil di rumah belajar ya, di Kemdikbud. Di situ juga ada laboratorium maya. Jadi tanpa di lab kita juga bisa melakukan percobaan. Jadi itu ini. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi sekian presentasi dari saya tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.